Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, saya sayangnya nontonnya hanya potongannya, potongan video ketika ada pertemuan di kantor BPN ya. Jadi pasti nggak lengkap dan ini perlu dikonfirmasi lagi. Tapi saya ingin menyampaikan secara sederhana, apakah ini eh, indikasi bahwa di BPN itu kuat sekali tertipu gitu kan oleh proses dan lain sebagainya karena sering menggunakan teori nasi goreng, atau juga ini indikasi kuatnya permainan yang terjadi di dalam proses perampasan tanah ini, sehingga terkesan hal yang sesungguhnya bisa jadi sederhana sepertinya sulit luar biasa. Eh, saya juga menyampaikan di sini bahwa FKMTI itu seperti juga di media massa 3 minggu yang lalu itu menyampaikan bahwa eh, ada 11 kasus yang sudah diajukan sejak 2019 tuh hilang. Hilang tuh maksudnya setelah disposisi kemudian dikejar, setelah itu tidak ketahuan lagi kemana arahnya. Sehingga kami sampaikan itu hilang, menghilang lah lebih tepat. Nah ini juga barangkali jadi semoga menjadi perhatian di ATR BPN, karena sesungguhnya tidak mungkin seperti itu di sebuah kantor yang luar biasa rapih gitu kan dan lain sebagainya. Nah kemudian juga saya lampirkan juga di sini sedikit supaya lebih jelas soal Pak Robert Sujasmin, karena terkesan bahwa Pak Sofyan Jalil itu entah menghindar atau tidak terinformasi atau tidak baca detil atau dapat sesuatu yang mengunci alam pikirannya, sehingga eh, terkesan bahwa sulit dan hampir tidak mungkin menyelesaikan kasus Robert Sujasmin yang sesungguhnya sangat jelas belinya di kantor lelang negara, duitnya jelas diterima Kementerian Keuangan, kemudian sampai 30 tahun tanahnya tidak ada, artinya tidak bisa dimanfaatkan. Padahal itu jelas banget gitu belinya. Dan sebelum dibeli juga oleh Robert itu kan di SKPT dulu oleh BPN. Jadi ada proses yang harus dibuka, harus diselesaikan. Nah, kenapa saya menyampaikan ini indikasi terjadinya proses eh, tertipu lah ya, artinya di BPN itu. Tertipu itu kalau misalnya ada persoalan sesungguhnya pada desa, pada camat, kemudian BPN itu kecolongan gitu kan mengeluarkan sertifikat eh, yang sesungguhnya tidak boleh dikeluarkan. Artinya ada yang palsu, ada yang bohong dan yang lain-lain di proses sebelumnya itu tertipu, saya sampaikan. Yang tertipu ini juga sesungguhnya nggak sulit, harusnya dibuka saja, dilihat, itu akan ketahuan akar masalahnya di mana. Nah kemudian yang kedua itu oknum bermain. Nah kalau oknum bermain, sebetulnya orang yang ada di BPN ini dengan sadar dia melakukan proses yang sesungguhnya cacat administrasi yang tidak layak, tetapi dia keluarkan itu sertifikat dengan berbagai cara dan karena dia tentu paham dengan ketentuan dan lika-likunya. Nah, setelah itu kenapa jadi rumit? Karena oknum ini mendorong orang yang sesungguhnya pemilik aslinya itu bersama-sama ke pengadilan, bukan dibuka lagi tadi tuh yang
yang sesungguhnya dia sudah tahu itu cacat, tapi didorong ke pengadilan atau didorong ke polisi gitu kan. Nah disinilah sebetulnya mulai terjadi yang berbahaya itu oknum BPN yang mafia ini terlibat jaringan ini itu bekerja sama dengan polisi gitu kan. Jadi karena di polisi juga dengan Pak eh, Kapolri Jeneralis Tio Sigit Prabowo menyampaikan jangan takut ada backing-backingan, ini indikasinya berarti dulu itu ada di kepolisian. Jadi ini didoronglah oleh oknum tadi si korban ini ke polisi untuk ke pengadilan. Nah, dengan kejadian ini maka menjadi lebih ribet lagi karena melibatkan institusi lain dan orang BPN oknum ini bisa berlindung, mulai berlindung di situ. Nah, kemudian ketika itu masuk ke pengadilan, maka yang terjadi ketika ini formal semua, hakim di pengadilan itu hanya melihat legalitas formalnya saja karena kalau di perdata itu sepengetahuan banyak orang menyampaikan kepada saya yang pendek pengetahuannya itu dilihat formalnya saja sehingga disitulah permainan terjadi akibatnya pemilik tanah yang sesungguhnya kehilangan tanahnya. Artinya di situ bisa banyak hal yang di luar dugaan itu terjadi. Nah, dengan proses yang disederhanakan seperti ini sesungguhnya sudah saatnya bisa dibuka satu-satu gitu kan. Jadi bukan dibikin malah tambah ruwet, tambah ribet, kemudian nggak jelas. Nah, jadi kembali lagi ke Pak Sofyan Djalil yang terhormat, FKMT itu mengajak buka data live terbuka. Ada 7 kasus terakhir, sebelumnya ada 11 kasus seperti yang di video barusan ini. Nah, jadi semoga dari situ bisa terinspirasi mafia pertanahan ini terbongkar. Jadi karena ini sungguh sudah sangat mengganggu itu. Jangan lagi misalnya dibilang sertifikatnya palsu, didorong seakan-akan semua kejadiannya di luar oknum BPN, nggak jadi itu. Atau misalnya Pak Sofyan Djalil menyampaikan di yang pendek tadi video, kami pun dipanggil polisi dari pagi sampai siang gitu kan, kesannya diintimidasi gitu kan kesannya. Karena ini mana keputusan yang mau diikuti, PT UN atau Perdata. Padahal beliau ini kan menteri gitu kan, masa bisa diperlakukan seperti itu gitu kan. Kalau mengalami seperti itu, dibuka kasusnya kepada publik, lihat penyidiknya siapa, punya kaitan dengan apa, baca di belakangnya, artinya rumahnya, apanya segala macam, masukin KPK, itu pasti dapat, bukan ngeluh seperti itu gitu. Jadi ini jadi banyak hal yang sesungguhnya kita melihat bahwa yang harusnya menyelesaikan kemudian juga dihormati karena berbagai kewenangan, kemudian juga diberikan fasilitas. Tetapi kalau melihat seperti ini seakan-akan malahan hanya menyampaikan masalah dan tidak terlihat bagaimana menyelesaikannya, hanya mengeluh gitu kan, seakan-akan nggak ada jalan keluar. Nah, oleh karena itu saya kira sudah saatnya sekarang buka data dengan live, gelar perkara, kita lihat sama-sama, biar negeri ini membaca persoalan sesungguhnya ada di mana. Dan saya kira ini yang diharapkan oleh Pak Jokowi gitu kan. Jadi bukan diselesaikan secara tertutup, hanya Pak Dino Patijalal saja, nanti ada siapa lagi yang orang penting diselesaikan, sementara rakyat kebanyakan itu tidak selesai-selesai gitu kan, padahal sudah puluhan tahun. Dan jelas-jelas misalnya seperti Bambang Suryadi atau Bang Bentor itu menyampaikan di zaman lalu itu untuk bikin lapangan golf itu dibayar sangat murah, bahkan ketika nggak dibayar pun diambil. Jadi ketidakberkahan dan ketidakadilan itu nyata sesungguhnya. Nah, sekarang bukan berarti harus menjadi semenang-menang yang dulu pernah menjadi korban itu, tetapi sekali lagi kebenaran dan keadilan itu perlu ditegakkan. Dan
kalau melihat seperti ini sesungguhnya syarat dengan korupsi gitu kan. Dan kita tahu negara yang tadinya makmur karena minyak gitu kan, karena eh, luar biasa seperti Venezuela pun ketika korupsi habis, sekarang hancur-hancuran. Kemudian juga di kawasan sekitar kita karena korupsi juga, Myanmar misalnya sekarang sedang menuju ke arah sana. Begitupun di berbagai belahan dunia, kejadian-kejadian akibat korupsi ini sungguh berbahaya. Dan kemarin disampaikan juga oleh Pak Niko bahwa perampasan tanah ini atau memiskinkan masyarakat ini bisa menumbuhkan terorisme. Malahan Pak Budi Kendi menyampaikan perampasan tanah ini itu anti Pancasila dan memecah belah NKRI. Jadi kembali lagi sangat sederhana saja, mari kita selesaikan ini dengan niat baik, dengan cara yang baik, buka data live. Setelah itu akan ketahuan seperti apa sebetulnya problemnya. Jadi saya kira sederhana saja seperti itu. Mudah-mudahan Pak Sofyan Djalil yang banyak orang bilang track recordnya orang baik gitu kan, orang yang taat beribadah. Kemudian juga sekarang saya mendengar sudah tidak perlu apa-apa lagi karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mari kita selesaikan persoalan ini itu kan, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kemudian juga oleh Kapolri. Nah, polisi berani terbuka begitu, saatnya sekarang BPN berani terbuka juga untuk apa adanya dan membuka semua ini sehingga bisa diselesaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak semua diberikan kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan selesai berbagai persoalan ini. Demikian, terima kasih.